Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kembali dalam pagi hari memulai hari bersama Kristus. Bersama saya Pendeta Giri Tengker. Dan dimanapun saudara hari ini berada, mungkin sedang berada dalam rumah, di rumah sakit, atau mungkin saudara sedang mengendarai kendaraan. Mari saudara, kita memulai hari ini bersama Kristus karena kita percaya kalau kita memulai hari kita bersama Kristus, maka matamu sendiri akan melihat bahwa hari ini penuh dengan berkat sukacita. Dan kalau saya ngomongin tentang berkat, berkat itu gak selalu ngomongin tentang uang, bahwa engkau di kantor semua baik-baik saja berjalan dengan lancar, itu pun adalah berkat Tuhan. Tapi sebelum kita mulai saudara, dimanapun engkau berada, boleh kita bersatu hati, kecuali engkau yang sedang menyetir kendaraan, engkau tidak usah tutup mata. Tapi engkau yang masih bisa untuk menutup mata berdoa, kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh buka mata kami, kalau kami masih boleh melihat orang-orang yang kami kasihi, bahkan kalau kami masih boleh untuk melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami. Kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke rumah-Mu yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa rumah-Mu adalah tempat di mana hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mungkin kami sekarang masih ada di rumah, di kendaraan, dimanapun Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini kami boleh datang berkumpul dimanapun kami berada. Kami percaya ketika kami membaca firman, merenungkan firman, biarlah firman ini boleh terus menjadi kekuatan pedoman bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dalam perenungan pembacaan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Mari saudara kita angkat pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, tentu saja peristiwa ini terjadi karena ada beberapa sisi.
Yang pertama saudara, coba lihat yang terjadi di dalam ayatnya yang kedua. Dikatakan lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Saudara, apa yang terjadi dalam Taman Eden ini adalah sebuah peristiwa ketika Hawa dicobai oleh iblis yang mengambil bentuk ular. Dan mengapa dia bisa jatuh? Kita lihat dalam bagian yang pertama. Karena memang Hawa sendiri pada akhirnya mengizinkan ular berkomunikasi, berinteraksi dengan dia. Dan ular itu memang digunakan oleh iblis. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan banyak keluarga orang Kristen, di mana mereka sudah mulai membuka celah atas dosa. Dan saya percaya saudara bahwa dosa akan menghadirkan dosa berikutnya. Saya seringkali ambil contoh, kalau ada anak kecil, dia lagi ambil permen, begitu dia ambil permen, lalu kemudian ditanya sama orang tuanya, ya, kamu makan permen gak yang ada di situ? Terus dia bilang, oh enggak, saya enggak makan permen, dosa kan? Lalu akhirnya ditanya lagi, kalau begitu permen yang di situ siapa yang ambil? Enggak tahu, dari tadi aku lihat enggak ada permennya. Dosa ditutup lagi dengan dosa. Nah, artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka yang pertama harus kita pahami, jangan pernah buka celah terhadap iblis, terhadap dosa. Maka saudara kita lihat lanjut di ayat yang kedua, dikatakan bahwa sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, sebagai pembanding, ya, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Adam tentang pohon yang ada di tengah-tengah itu, maka dikatakan bahwa dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia alias kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Tuhan beri perintah jangan kau makan buahnya. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Hawa dalam Kejadian pasal 3, ayatnya tadi yang ketiga, jangan kau makan ataupun raba buah itu. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang jangan raba, Tuhan cuma bilang jangan makan. Tetapi Hawa sudah mulai memasukkan kata tambahan, jangan kamu makan ataupun raba. Itu artinya saudara, ada beberapa orang yang pada akhirnya seringkali menyalahartikan, menyalahgunakan ayat-ayat firman Tuhan. Perintah Tuhan, dia pikir dan dia kemudian tafsirkan dengan pikirannya sendiri yang pada akhirnya membawa dia kepada pengertian yang tidak benar dan membuat pada akhirnya jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang Kristen itu harus punya pemahaman yang kuat tentang Alkitab. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa dia ubah seenaknya sesuai dengan apa kata hatinya. Ini yang menjadi PR banyak sekali orang Kristen. Di mana pada akhirnya banyak orang Kristen kemudian dia ambil ayat seenaknya, dia ubah seenaknya sesuai dengan keinginan hatinya. Saya sering katakan bahwa Alkitab atau gereja itu harus jadi bengkel sehingga orang Kristen itu benar-benar diperbaharui hidupnya sehingga kita benar-benar diperbaiki keluar daripada gereja atau setelah membaca firman Tuhan hidup kita makin lebih baik. Jangan gunakan ayat Alkitab itu sebagai pasar swalayan di mana kita ambil hanya yang kita perlukan saja. Dan ini yang menjadi akar penyebab kenapa Hawa jatuh di dalam dosa. Maka yang ketiga, saudara, coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Uniknya kalimat berikutnya dikatakan, lalu Hawa mengambil buah, ya, dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suaminya tahu bahwa dia mendengar perintah langsung dari Tuhan, jangan kamu makan. Tetapi apa yang terjadi? Dosa pada akhirnya jatuh kepada manusia ketika dia sudah melanggar. Saya tidak mau untuk mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi ketika keluarga itu pada akhirnya sudah mulai melanggar perintah Tuhan, selalu ada dampak, selalu ada konsekuensi di balik setiap dosa yang ada. Itu sebabnya saudara, mari tentu saja dengan kekuatan Roh Kudus kita berjuang untuk jaga kekudusan hidup. Karena saya khawatir di akhir zaman cara iblis dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia akan gunakan ayat firman Tuhan untuk menjebak orang-orang percaya sehingga pada akhirnya jatuh dalam dosa dan tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Dan itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk suami istri harus bersepakat. Karena kalau istrinya hidup kudus, suaminya hidup belok-belok juga, hidup
asal-asalan, nggak akan seimbang. Suaminya hidup kudus, istrinya juga hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, tidak akan seimbang. Maka suami istri harus sepakat. Kalau sama-sama bilang bahwa yuk kita hidup dalam kekudusan, sama-sama, maka kita percaya engkau akan melihat sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Ingat, sasaran kita sebagai orang Kristen bukan supaya kita hidup diberkati. Berkat itu hanyalah sebagai bonus tambahan. Karena target sasaran akhir orang Kristen adalah sampai satu saat nanti kita pulang ke rumah kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan mari saudara, kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya firman-Mu menjadi bekal pedoman bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami yang mau memulai aktivitas, biar selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Shalom.